Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Ratusan penggemar grup band Sukatani dan warga di Purbalingga, Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas di alun-alun kota sebagai bentuk dukungan kepada band Sukatani. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap grup band lokal kebanggaan mereka yang diduga mengalami tekanan karena lagu mereka yang berjudul Bayar ini berisi kritikan. Juru bicara pengunjuk rasa menyatakan bahwa justru lagu Bayar itu bisa membangun dan menjadi renungan bagi Polri untuk lebih baik dalam bekerja, sehingga institusi Polri tidak perlu risih atau tersinggung dengan lagu tersebut. Kepada teman-teman Sukatani yang beberapa hari lalu baru saja muncul video permintaan maaf terkait lagunya Bayar yang sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah. Kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar. Polda Jawa Tengah membenarkan Propam Polda Jateng telah memeriksa 4 orang personel Nit Cyber Polda Jawa Tengah terkait dengan lagu Bayar dari grup band Sukatani. Dalam pernyataan tertulisnya dengan Kompas TV, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyebut pemeriksaan dari Propam Polda Jateng mewakili Div Propam Mabes Polri guna mengawasi tugas anggota dan meyakinkan profesionalisme. Terkait dengan lagu Bayar grup band Sukatani, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan lagu tersebut merupakan karya seni yang sepatutnya diapresiasi, bukan dilarang apalagi dibredel. Menurutnya, lagu ini tidak mengandung hasutan dan hanya berisi kritik sosial yang berkembang di masyarakat. Kami juga melihat karya seni yang ditarik dari peredaran di ruang publik adalah karya seni yang masih dalam batas kewajaran. Memang mengandung kritik sosial, tetapi kritik sosial itu tidak mengajukan atau mengandung hasutan melakukan kekerasan, apalagi kebencian rasial. Kritik sosial mereka dalam lagu tersebut adalah kritik yang berkembang di dalam masyarakat. Terkait lagu Bayar, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga memberi tanggapan. Fadlizon menyinggung soal batasan kritik ketika disampaikan. Saya belum lihat ya, tapi nanti coba saya pelajari. Tapi kan kita selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga tidak mempermasalahkan lagu yang diciptakan oleh band Sukatani. Dikutip dari Kompas.com, Kapolri menyebut tidak ada masalah, mungkin ada miss, namun sudah diluruskan. Pasca penarikan dan meminta maaf kepada Polri, dukungan agar lagu Bayar kembali tayang di platform digital dan bisa dimainkan datang dari sejumlah musisi dan juga warganet. Tim Liputan Kompas TV. Lalu, Saudara, benarkah ada dugaan intimidasi terhadap anggota band Sukatani oleh polisi? Kami bahas bersama dengan Direktur Eksekutif YLBHI Muhammad Isnur dan juga Kepala Staf Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Saya ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, ini YLBHI sudah melakukan pendampingan, sudah cross check langsung, sudah bertemu dengan grup band Sukatani ini. Pertanyaannya, apa betul ada dugaan intimidasi oleh polisi? Mas Isnur, boleh dibuka dulu? Oke, silakan. Ya, kami secara pribadi sudah berhubungan secara langsung. Saya sendiri sudah berkomunikasi by phone. Dan teman-teman LBH Semarang, direkturnya juga sudah bertemu dengan band Sukatani ya hari ini. Gitu. Dan kita mencoba bertanya karena ada banyak informasi yang beredar melalui teman-temannya atau jejaring di sosial media
Tapi kan juga sudah diakui ya bahwa beberapa anggota Ditsiber ya yang saya yakin itu adalah reserse menemui mereka dan mengklarifikasi gitu. Jadi kalau saya lihat sih ini sudah semacam ada apa ya semacam penyelidikan gitu kepada mereka dan mereka ya sudah diperiksa, sudah di BAP dalam artian. Pertanyaannya kalau BAP untuk apa? Apakah memang itu ada upaya-upaya untuk mengenakan pasal kepada mereka? Itu yang terjadi gitu. Dan itu kan bukan hanya sekali kan, bukan hanya di Purbalingga, tapi juga terjadi di saat mereka pulang dari Bali. Mm-mm. Mereka akhirnya bertemu di Banyuwangi dan diperiksa di kantor polsek setempat gitu. Itu rangkaian-rangkaian itu yang membuat mereka akhirnya tertekan kan. Mereka membuat pernyataan minta maaf dan video dan ini yang kedua. Mm-mm. Jadi mereka juga membuat surat pernyataan ditujukan kepada Kepala Direktorat Siber, kepada Kapolri gitu. Dan itu diulangi kembali di Banyuwangi. Jadi ini nampaknya kok ada apa ya? Ya mereka melihat ada sesuatu yang kok begini gitu. Dan mereka Mm-mm. akhirnya buat permintaan maaf itu dari rangkaian banyak hal ya. Apalagi kita juga mendengar di media sudah banyak ceritanya sekolah tiba-tiba memberhentikan setelah pemeriksaan mereka awal gitu. Jadi ini apakah ada hubungannya antara pemeriksaan mereka yang di awal gitu dengan PHK juga dari sekolah tiba-tiba gitu. Jadi yang ditangkap oleh YLBH ini membuat video klarifikasi, kemudian membuat surat pernyataan. Ini anggota grup band Sukatani ini di bawah tekanan. Iya, tentu harus dilihat seperti itu. Walaupun dalam pernyataannya tidak ada tekanan, tapi rangkaian-rangkaian yang mereka alami, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan itu bagi masyarakat biasa adalah sebuah tekanan. Baik, saya ke staf ahli Kapolri, Pak Arianto Sutadi. Bagaimana Anda melihat menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Isnur terkait dengan pemeriksaan, kemudian ada dugaan Ya, saya tekanan. ingin tanggapin ya. Mm-mm. Ya, sejak dari awal berita mengenai rame-ramenya ini ya, saya punya pendapat waktu itu bahwa apa yang disampaikan di dalam lagu itu menurut hemat saya itu bentuk satu ungkapan daripada perasaan masyarakat terhadap kinerja polisi. Kira-kira gitulah kesannya yang disampaikan. Dan kalau ditanya apakah itu ujaran kebencian, menurut saya itu bukan. Itu merupakan salah satu bentuk kritik yang menurut saya kritik yang masih wajar, bisa kebanyakan apabila ada isu-isu atau pemberitaan atau apa yang kira-kira menimbulkan sorotan kepada polisi, pasti dia akan bereaksi melihat apakah itu melanggar ITE. Jadi menurut Anda Pak Sutadi, apakah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ini sudah sesuai dengan tupoksi atau mereka memang benar-benar bertindak secara profesional? Saya Baik, kami kan nggak ngerti siapa kira-kira, tapi yang jelas pasti bukan polisi Pak Kapolri lah. Pak Kapolri itu menerima kritik kok, kemudian mengatakan kritik sebagai obat, malah kritik sebagai teman dan sebagainya. Malah kemarin Humas memfasilitasi atau lomba mengkritik dan sebagainya. Jadi kemarin itu bisa dikatakan ya itu adalah yang melakukan intimidasi dalam tanda petik ya, kalau dianggap oleh YLBHI bahwa itu suatu intimidasi. Itu kira-kira tindakan pemanggilan kepada itu ya, musisi itu yang dilakukan oleh anggota Polri bagian cyber dalam rangka untuk menyelidiki apakah itu termasuk dalam undang-undang yang melanggar ITE apa tidak. Itu pada tahap itulah kira-kira. Nah, mereka itu sebagai anggota reserse dalam pertimbangan saya, mereka itu tidak menduga bahwa tindakan itu justru akan merugikan polisi, karena itu dianggap sebagai polisi yang mengintimidasi kan, polisi yang membungkam kebebasan berpendapat gitu. Itu yang tidak diduga oleh para petugas cyber itu. Makanya itulah maka Propam kemudian pasti akan melihat apakah tindakan itu yang dilakukan oleh anggota cyber itu sudah melanggar etika atau masih dalam koridor SOP melakukan penyelidikan yang sifatnya untuk mencari informasi
apakah apa terjadi pidana apa tidak. Itu tidak salah tuh loh, penyelidikan seperti itu. Kenapa Tapi kalau kemudian dia kenapa mengintimidasi, Mm-mm. udah kawas kamu jangan ini. Ya itu, kalau dia sampai melakukan intimidasi, itu berarti dia menghalang-halangi kebebasan orang kan gitu. Ini yang Kira-kira Anda gitulah dorong agar apa yang di terjadi Propam selama ataupun ini, Bang. Propam ikut turun untuk menyelidiki ya, apakah betul penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ini mereka bertindak Ya, profesional kemarin sesuai sebelum dengan Propam, tupoksi. Ini yang didorong ya oleh Anda ya. sebelum Propam turun, Pak ya, saya kan mengatakan ini harusnya, harusnya Propam itu turun untuk menyatakan pasti ada yang dituduh mengintimidasi itu gitu kan. Nah bentuknya intimidasi apa kan gitu. Nah, makanya kemarin kebetulan kan ternyata Propam turun kemudian meriksa gitu kan. Mas Tapi saya Yasir, belum tahu hasilnya bagaimana. Baik, saya ke Mas Isnur. Kira-kira itu jadi yang terjadi. Silakan dalam Mas Isnur. hak sipil politik ya, kebebasan berekspresi, apa sih yang harus dilakukan negara? Pasif. Ya negara tidak boleh melakukan intervensi dengan dalih penyelidikan atau apapun itu. Ketika negara, dalam hal ini polisi, turun tangan melakukan penyelidikan, apalagi ada komunikasi-komunikasi di situ yang kita harus nanti ungkapkan dengan dalam, itu lebih intervensi yang dilarang oleh hak asasi manusia. Jadi dalam konteks hak asasi manusia Ya, ini bagian dari ya boleh saja ditawarkan kayak gitu Pak. Tetapi tugas dan, polisi itu di dan situ ya, sepengetahuan dia itu sih itu terbatasnya sampai segitu. Kalau iya, LBH kan menyerotinya dari konstitusi bahwa nggak boleh diganggu dan sebagainya. Bunyinya kan cuma begitu kan. Tetapi polisi ini juga melakukan penyelidikan juga gitu. Tapi makanya harus didalami penyelidikan dia itu apakah kemarin sudah melanggar SOP yaitu mengintimidasi orang menyalahkan kebebasan berpendapat. Itulah Propam harus menyelidiki itu dan sejauh mana yang dilakukan oleh dia dan kemudian ancaman-ancaman ataupun intimidasi apa yang disampaikan itu dan ini juga Mas Yasir, Iya, eh, silakan yang Mas harus Isnur. diperdalam sekarang. peraturan Kapolri tentang pedoman implementasi HAM. Di situ kepolisian se-Indonesia diwajibkan untuk membaca, memahami, dan termasuk mendefinisikan apa itu ekspresi. Itu jelas sekali. Sejauh mana ekspresi yang dilarang dan lain-lain itu kan dia yang mengganggu atau merebut hak orang lain ya. Misalnya ekspresi dengan cara melukai orang lain itu nggak bisa. Ini ekspresi dalam bentuk lagu, mengkritik institusi. Pak Ismur Harusnya. itu perkap yang membuat implementasi ya. Perkap Ya. tentang implementasi HAM di dunia polisi itu saya yang bikin itu Pak. Nah, Saya yang bikin. Saya membuat waktu itu dengan Mas Osman Hamid, saya panggil semua dari AOM semua, LSM semua saya panggil. Dan saya bikinlah itu. Makanya saya yakin benar ya bahwa policy daripada polisi itu tidak mungkin dia akan membatasi kebebasan orang berpendapat. Tetapi tugas di dalam penyelidikan itu saya atur juga. Dalam penyelidikan, polisi itu boleh saja melakukan tindakan, tapi nggak boleh melakukan tindakan yang banyak paksa ataupun melanggar hukum dan sebagainya. Itu ada dalam tahap penyelidikan itu. Jadi kalau sekarang ini ya, dengan adanya itu kabar bahwa itu ada intimidasi, maka kita mesti selidiki apakah memang betul-betul itu tindakan intimidasi oleh aparat untuk supaya orang itu tidak bebas berpendapat, atau dugaan menurut pengetahuan dia bahwa liriknya kan itu kan ya seakan-akan dalam tanda petik kan menyerang polisi gitu. Apakah ini sudah masuk dalam tindak pidana etik? Itu perlu penyelidikan. Jadi gitu. yang digarisbawahi oleh Pak Rianto adalah bagaimana ini benar-benar diselidiki apakah betul ada intimidasi atau tidak. Kita harus melihat hasilnya dulu ya seperti apa. Nah, saya ke Mas Isnur terakhir. Ini melihat kondisi seperti ini. Hal pertama, selama proses dengar laporan dari tempat-tempat yang lain bahwa ketika mengundang Ben Sukatani itu ada halang-halangan, tidak diberikan izin oleh aparat setempat untuk menampilkan Ben Sukatani. Itu ada beberapa titik yang terjadi seperti itu dalam proses seperti ini. Jadi emang rangkaiannya panjang. Yang kedua juga ini telah menimbulkan ketakutan bagi musisi lain. Saya di Jawa Tengah, saya dengar laporan dari beberapa musisi yang mereka ketakutan, takut juga disensor seperti ini. Jadi sekarang saya harus meminta tegas kepada Pak Arianto ya, melalui Pak Arianto, agar Kapolri menjamin sepenuhnya musisi dengan karya-karyanya, seorang apapun ya, seniman untuk terus tampil. Jangan takut ya. Dan meminta kepada seluruh aparat kepolisian jangan lagi melakukan seperti ini. Gitu loh. Kalau emang ada dugaan-dugaan apapun itu ya panggil ke kantor polisi, penyelidikannya benar. Jangan sampai didatangi sampai ke Banyuwangi, datangi ke sana sini. Bagi masyarakat itu merupakan intimidasi, tekanan.
Baik, ini yang nanti masih akan diselidiki juga oleh polisi. Tadi sudah dikatakan bahwa semoga Propam juga turun tangan untuk menyelidiki apakah ada tindakan dugaan kekerasan atau dugaan intimidasi dalam penyelidikan kasus ini. Terima kasih Pak Muhammad Isnur, Direktur Eksekutif YLBHI, dan juga staf ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.